Jangan pernah membangun rumah di atas keputusasaan, karena fondasinya bukanlah batu dan semen, melainkan nyawa dan penyesalan. Dan inilah kisah mengapa sebuah rumah yang terus dipercantik justru menyimpan kebusukan yang tak terhingga. Sobat Gaib, selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita akan menelusuri legenda kelam dari pedalaman Jawa, sebuah kisah yang berbisik dari mulut ke mulut tentang pesugihan kandang bubra. Kisah tentang Broto dan rumahnya yang tak pernah berhenti meminta. Di sebuah desa terpencil yang terjepit di antara perbukitan kapur Jawa Tengah, hiduplah seorang petani bernama Broto. Desa itu ironis, tanahnya subur, namun kemiskinan seakan menjadi selimut tebal yang memeluk setiap warganya. Musim kemarau selalu lebih panjang dari seharusnya, dan musim panen tak pernah cukup untuk menambal utang yang kian menggunung. Broto adalah cerminan dari desa itu sendiri. Dulu, ia adalah pemuda yang paling bersemangat, tangannya yang kapalan tak pernah lelah mencangkul tanah. Namun, tahun-tahun yang berat telah mengikis semangat itu, menyisakan tatapan kosong dan punggung yang kian membungkuk. Beban terberatnya bukanlah ladang yang kering, melainkan suara batuk lemah yang datang dari dalam rumah bambunya. Ningsih, putri sematawayangnya, terbaring lemah, tubuhnya kurus, napasnya dangkal, dan tak ada tabib di desa yang sanggup menyembuhkan penyakitnya. Setiap malam, Broto duduk di beranda, menatap langit tanpa bintang, sambil mendengarkan rintihan putrinya dan isak tangis tertahan dari istrinya. Asih adalah wanita yang sabar, bibirnya tak pernah berhenti merapal doa. Namun, Broto tahu doa saja tidak bisa membeli obat atau mengisi perut mereka. Keputusasaan adalah racun yang merayap pelan, dan malam itu, racun itu telah mencapai jantungnya. Di warung kopi paling ujung desa, di antara kepulan asap rokok Tingwei, Broto sering mendengar bisik-bisik. Bukan gosip biasa, melainkan cerita tentang jalan pintas, tentang cara menjadi kaya tanpa perlu menunggu panen. Mereka menyebutnya kandang bubra, sebuah ilmu pesugihan yang aneh. Tak perlu sesajen kembang 7 rupa atau membakar kemenyan. Syaratnya hanya satu, sang pemilik harus terus-menerus merusak dan memperbaiki rumahnya sendiri. Awalnya Broto menepis pikiran itu jalan sesat, bisikan setan. Tapi setiap kali ia melihat wajah pucat Ningsih, bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih menggoda. Kata orang, sumber ilmu itu ada di desa seberang, dijaga oleh seorang juru kunci di kaki bukit yang angker. Suatu malam Jumat Kliwon, saat bulan tertutup awan pekat dan anjing-anjing melaung tanpa sebab, Broto membulatkan tekad. Ia menyelinap keluar rumah meninggalkan Asih dan Ningsih yang tertidur nelap. Kakinya melangkah menyusuri jalan setapak yang gelap menuju bukit yang dihindari semua orang. Ia tidak bertemu dengan sosok jin atau iblis yang mengerikan, hanya seorang kakek tua renta yang duduk bersila di gubuk reot. Matanya keruh namun menembus hingga ke dasar jiwa Broto. Tak ada percakapan panjang. Kakek itu seolah sudah tahu tujuan kedatangan Broto. Ia hanya memberikan sebuah bungkusan kecil berisi tanah kemerahan dan sebuah kalimat yang akan terngiang selamanya di telinga Broto. "Rumahmu adalah wadahmu. Teruslah perbaiki, maka isinya akan melimpah. Campurkan tanah ini pada adukan semen pertamamu. Tapi ingat, setiap perbaikan menuntut bayaran. Dinding yang baru selalu haus." Broto pulang dengan jantung berdebar kencang, setengah percaya, setengah takut. Keesokan harinya, ia membongkar satu sisi dinding gedek rumahnya yang sudah lapuk. Asih bertanya-tanya, dari mana mereka punya uang untuk membeli semen dan bata. Broto hanya menjawab ia meminjam sedikit dari juragan Gabah. Ia mencampurkan tanah kemerahan dari sang kakek ke dalam adukan semen. Anehnya, saat ia mengaduknya, tercium aroma yang aneh. Bukan bau semen biasa, tapi bau anyir yang samar, seperti tanah basah setelah hujan bercampur dengan sesuatu yang busuk. Dinding baru itu akhirnya berdiri. Terlihat kokoh dan gagah di antara dinding gedek lainnya. Malam itu, keajaiban pertama terjadi.
Saat merogoh saku celananya yang usang, Broto menemukan beberapa lembar uang yang terlipat rapi. Ia yakin sekali saku itu kosong sebelumnya. Esoknya, saat Asih membersihkan lumbung padi yang nyaris kosong, ia menemukan sebuah kantung kain berisi koin-koin perak kuno. Kekayaan itu datang perlahan, namun pasti. Batuk Ningsih mulai berkurang setelah Broto bisa membelikannya obat dari kota. Wajah Asih mulai dihiasi senyuman lagi. Broto merasa di atas angin. Ia berpikir, mungkin ini bukan jalan sesat, melainkan berkah tersembunyi. Namun, ada satu keanehan yang mulai dirasakan Asih, dan kemudian Broto sendiri. Dinding baru itu, dinding yang dibangun dengan tanah keramat, tidak pernah benar-benar kering. Meskipun matahari bersinar terik, permukaannya selalu terasa lembab dan dingin jika disentuh. Dan pada malam-malam tertentu, jika telinga didekatkan ke dinding itu, seolah terdengar suara desisan pelan, seperti air yang merembes di antara bebatuan. Dinding itu seolah hidup, bernapas, dan menunggu. Broto mencoba mengabaikannya. Ia sibuk menikmati kekayaan barunya. Tapi ia tidak tahu, dinding itu tidak hanya menunggu. Dinding itu mulai merasa lapar. Bulan-bulan berikutnya, kehidupan keluarga Broto berubah drastis. Rumah gedek mereka yang reot perlahan-lahan bertransformasi. Setelah dinding pertama, Broto membongkar lantai tanah dan menggantinya dengan plesteran semen yang halus dan dingin. Kemudian, atap jerami yang bocor diganti dengan genting tanah liat yang kokoh. Setiap kali Broto memulai sebuah perbaikan, ia akan menemukan uang di tempat-tempat yang tak terduga. Terkadang di bawah tumpukan kayu bakar, terkadang terselip di dalam karung beras. Ningsih, putrinya, kini bisa berlarian di halaman. Tawanya yang dulu hilang, kini terdengar lagi menjadi musik termerdu di telinga Asih. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Asih merasakan sebuah hawa yang aneh menyelimuti rumah mereka. Rumah itu terasa lebih besar, lebih megah, tapi juga lebih dingin. Bukan dingin karena lantai semen, melainkan dingin yang meresap ke tulang. Keanehan pertama yang nyata dimulai dari kandang ayam di belakang rumah. Asih adalah orang pertama yang menyadarinya. Setiap pagi, ia akan menemukan 1 atau 2 ekor ayamnya tergeletak kaku. Tidak ada tanda-tanda dimangsa musang atau ular. Tubuh ayam-ayam itu utuh, hanya saja matanya melotot kosong dan tubuhnya dingin seperti es. Yang paling ganjil, semua bangkai ayam itu selalu ditemukan di dekat dinding baru yang dibangun Broto, seolah-olah mereka sengaja berjalan ke sana untuk mati. Asih mencoba menyampaikan kegelisahannya pada Broto. Ia menunjuk pada bangkai ayam dan dinding yang selalu terasa lembab itu. Namun Broto, yang kini matanya telah dibutakan oleh kemudahan, hanya menepisnya. Ia beralasan ayam-ayam itu mungkin terkena penyakit. Ia segera membeli ayam-ayam yang lebih besar dan lebih banyak, seolah mengintutupi kejanggalan itu dengan harta. Namun, teror itu tidak berhenti. Setelah ayam, giliran kambing tunggal milik mereka. Kambing itu mulai bertingkah aneh. Ia tak lagi mau makan rumput segar, tapi justru sering berdiri mematung menghadap dinding rumah. Matanya menatap kosong ke permukaan semen yang lembab, seolah terhipnotis. Terkadang, kambing itu akan mengemik lirih. Suara yang terdengar lebih seperti rintihan ketakutan daripada suara seekor binatang. Suatu sore, saat Broto sedang merencanakan untuk mengganti kusem jendela yang usang, Mbah Wiro, tetua desa yang bijaksana itu kebetulan lewat di depan rumahnya. Ia berhenti sejenak,
Matanya yang tua dan keriput menatap lekat-lekat pada rumah Broto yang separuhnya sudah menjadi bangunan bata. Ia tidak melihat kemegahannya. Ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan lapar bersemayam di baliknya. Asih yang sedang menyapu halaman melihat Mbah Wiro dan memberanikan diri untuk menyapanya. Mbah Wiro hanya tersenyum tipis, namun matanya tidak lepas dari rumah itu. Ia berbisik pelan, cukup untuk didengar Asih. "Du, bangunan yang tumbuh terlalu cepat itu akarnya tidak kuat. Ada yang membangun dengan keringat, ada pula yang membangun dengan pinjaman. Dan pinjaman dari dunia lain, tagihannya bukan uang." Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Asih. Ia mengerti. Jauh di dalam hatinya ia sudah tahu, tapi ia takut untuk mengakuinya. Malam itu ia mencoba bicara lagi pada Broto, memohon padanya untuk menghentikan semua ini. Tapi Broto justru marah. Kekayaan telah membuatnya menjadi orang yang berbeda. Ia merasa semua ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan pertolongan gaib. Puncak dari teror pertama datang keesokan paginya. Asih menjerit dari halaman belakang. Broto berlari menghampiri dan membeku di tempatnya. Kambing mereka tergeletak tak bernyawa. Bukan di dalam kandangnya, melainkan tepat di kaki dinding yang paling baru dibangun. Tubuhnya kurus kering seperti semua sari kehidupannya telah diisap habis. Matanya yang terbuka menatap lurus ke arah dinding dengan ekspresi teror abadi. Dan yang paling mengerikan, di permukaan dinding yang lembab itu, Broto melihat sesuatu yang membuatnya mual. Noda gelap yang samar-samar berbentuk seperti bayangan kambing, seolah-olah dinding itu baru saja menelannya. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang dingin dan tajam berhasil menembus selubung keserakahan Broto. Ia menatap tangannya, lalu menatap rumahnya yang megah. Ia sadar ia tidak sedang membangun istana untuk keluarganya. Ia sedang membangun sebuah sangkar, sebuah makam yang indah. Dan ia tahu, setelah ayam dan kambing, dinding itu akan meminta tumbal yang lebih besar. Kematian kambing itu menjadi titik balik bagi Broto. Ia tidak lagi bisa menyangkal kebenaran yang menatapnya dengan mata kosong dan tubuh kering kerontang. Malam-malamnya kini diisi dengan kegelisahan. Ia sering terbangun tengah malam hanya untuk berjalan mengelilingi rumahnya, menyentuh dinding-dinding dingin itu dengan tangan gemetar. Ia bisa merasakannya, energi yang berdenyut di baliknya, sebuah kehadiran yang diam dan sabar, seperti predator yang menunggu mangsanya lengah. Uang masih terus berdatangan. Setiap kali ia memperbaiki bagian terkecil sekalipun, mengganti ensel pintu yang berkarat atau menambal retakan kecil di plesteran, keesokan paginya ia akan menemukan beberapa lembar uang di bawah bantalnya. Tapi kini uang itu terasa panas di tangannya. Setiap lembarannya seperti berteriak tentang harga yang harus ia bayar. Asih menjadi lebih pendiam dan rajin berdoa. Ia mencoba membentengi rumah itu dengan doa-doa, menaburkan garam di setiap sudut ruangan, dan menggantungkan daun kelor di atas pintu. Tapi semua itu sia-sia. Hawa dingin di dalam rumah seolah menertawakan usahanya. Broto memutuskan untuk berhenti. Ia tidak akan merusak atau memperbaiki apapun lagi. Ia berharap jika ia berhenti memberi, maka sang penunggu rumah pun akan berhenti menagih. Selama beberapa minggu, sepertinya usahanya berhasil. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada hewan yang mati. Kehidupan terasa normal meskipun ketegangan menggantung di udara seperti kabut tebal. Namun, ia salah besar. Ia telah membuat perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan diam.
masalah baru muncul. Ningsih, putrinya yang sudah sehat, tiba-tiba jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya demam tinggi dan ia sering mengigal di malam hari. Bukan igawan biasa. Ningsih akan menunjuk-nunjuk ke sudut kamarnya yang baru saja dicat ulang oleh Broto beberapa bulan lalu sambil menangis ketakutan. "Papa, dindingnya basah. Ada yang liatin Ningsih dari dinding," racaunya berulang kali. Broto dan Asih merinding mendengarnya. Mereka memeriksa dinding kamar Ningsih. Dinding itu memang terasa lebih lembab dan dingin dibanding dinding lainnya. Dan bau anyir yang dulu samar-samar tercium saat membangun, kini terasa lebih pekat di kamar itu. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis dan memuakkan. Suatu malam, Broto memberanikan diri tidur di kamar Ningsih, sementara Asih menemani putrinya di ruang tengah. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya imajinasi anaknya yang sedang sakit. Ia berbaring di atas tikar, matanya menatap langit-langit, telinganya waspada. Sekitar tengah malam, saat desa sudah sunyi senyap, ia mendengarnya. Serrrr, serrrr. Sebuah suara gesekan yang sangat pelan datang dari arah dinding. Broto menahan napas. Suara itu terdengar seperti kuku panjang yang digoreskan pada permukaan semen yang kasar. Lalu suara itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Suara desisan basah seperti lendir yang bergerak. Broto bangkit perlahan, jantungnya serasa akan meledak. Ia mendekatkan telinganya ke dinding. Desisan itu semakin jelas. Dan bau anyir itu begitu kuat hingga membuatnya ingin muntah. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telapak tangannya ke dinding. Permukaannya tidak hanya lembab, tapi terasa licin dan berlendir. Tiba-tiba, dari dalam dinding terdengar suara bisikan, suara serak dan dingin, seperti dedaunan kering yang saling bergesekan. Suara itu tidak membentuk kata-kata yang jelas, tapi Broto mengerti pesannya. Itu adalah suara kelaparan, sebuah penagihan. Perjanjiannya tidak bisa dihentikan. Rumah itu harus terus dibangun, terus diperbaiki. Jika tidak, ia akan mengambil bayarannya dengan cara lain. Ia akan mengambil sari kehidupan dari penghuni terlemah di dalamnya. Broto melompat mundur, punggungnya menabrak dinding seberang. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menatap dinding kamar anaknya dengan ngeri. Ia sadar selama ini ia salah. Ia tidak bisa lari. Ia harus terus memberi makan binatang yang tinggal di dalam rumahnya. Dan kini, binatang itu telah mengarahkan pandangannya pada Ningsih. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Broto mengambil cangkul dan linggis. Ia berjalan ke bagian belakang rumah, ke area dapur yang masih berdinding bambu. Asih menatapnya dengan tatapan putus asa. "Kang Mas, jangan," lilirnya. Broto menoleh, matanya merah dan wajahnya pucat pasi. "Aku harus, Asih, aku harus memberinya makan, atau dia akan mengambil Ningsih dari kita." Dan suara denting linggis yang menghantam dinding bambu tua itu menjadi awal babak baru yang lebih mengerikan. Broto kembali membangun, bukan lagi untuk kemewahan, tapi untuk menukar nyawa. Rumah Broto kini telah menjadi bangunan termegah di desa. Dinding bata kokoh, atap genting mengkilap dan lantai keramik yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Tapi kemegahan itu palsu. Bagi Asih dan Broto, rumah itu adalah monster yang hidup. Siang hari, rumah itu menjadi zona konstruksi yang bising dan berdebu. Broto bekerja seperti orang kesurupan, membongkar bagian yang baru ia bangun kemarin, hanya untuk membangunnya kembali dengan desain yang sedikit berbeda.
Malam hari, rumah itu menjadi penjara yang sunyi dan dingin, di mana setiap derit kayu adalah bisikan ancaman. Kesehatan Ningsih kini menjadi barometer yang mengerikan. Jika Broto berhenti bekerja bahkan untuk 1 hari, demam Ningsih akan kembali dan igawannya tentang dinding yang basah akan dimulai lagi. Namun jika suara palu dan gergaji kembali terdengar, napasnya akan kembali teratur. Broto telah menjadi budak dari rumahnya sendiri, dan upahnya adalah napas putrinya. Asih hidup dalam neraka sunyi. Ia merawat Ningsih dengan hati yang hancur, menyaksikan suaminya berubah menjadi bayangan kurus dengan mata liar yang hanya fokus pada adukan semen dan tumpukan bata. Ia tak lagi berani menatap dinding-dinding itu. Terkadang, dari sudut matanya, ia bersumpah ia melihat permukaan dinding itu beriak, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di baliknya. Suatu senja, ketika Broto sedang menyelesaikan pemasangan pagar besi yang mewah, Mbah Wiro datang kembali. Kali ini, ia tidak hanya berdiri di jalan. Ia melangkah masuk ke halaman. Matanya yang tua menatap Broto dengan tatapan iba. "Sudah hampir selesai ya toh?" tanya Mbah Wiro pelan. Broto tidak menoleh, tangannya terus mengencangkan baut. "Belum, Mbah, tidak akan pernah selesai," jawabnya dengan suara serak. Mbah Wiro menggelengkan kepalanya perlahan. "Kamu salah toh. Semua akan selesai. Perjanjian kandang bubrah itu ada batasnya. Ilmu ini tidak memberimu kekayaan abadi. Ilmu ini meminjamkanmu kemakmuran hanya sampai kandangnya jadi." Broto berhenti. Ia menatap Mbah Wiro, tidak mengerti. Mbah Wiro menunjuk ke seluruh rumah dengan dagunya. "Kau kira kau sedang membangun rumah. Kau sedang membangun wadah, sebuah sangkar yang sempurna. Dan saat sangkar itu sempurna, tanpa ada satupun bagian yang perlu diperbaiki lagi, ia akan menagih bayaran terakhir. Ia tidak lagi butuh perbaikan. Ia butuh nyawa untuk menghidupinya. Nyawa sang pembuatnya. Kau, Broto, kau adalah bata terakhirnya." Dunia Broto runtuh seketika. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras dari palu godam. Ia menatap rumah megahnya dengan horor. Setiap dinding, setiap genting, setiap ubin adalah bagian dari peti matinya sendiri. Ia telah bekerja begitu keras untuk membangun penjaranya sendiri. Malam itu, Broto tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah menatap Ningsih yang tertidur pulas di pangkuan Asih. Wajah putrinya kini merona sehat. Ia tahu ini karena ia baru saja selesai memasang pagar sore tadi. Tapi ia juga tahu tidak banyak lagi yang bisa ia perbaiki. Rumahnya sudah hampir sempurna. Tiba-tiba, Ningsih menjerit dalam tidurnya. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit dengan teror. "Bapak, dindingnya mau jatuh." Broto dan Asih mendongak. Tidak ada yang salah dengan langit-langit. Tapi kemudian mereka mendengarnya. Suara retakan yang keras, bukan dari satu titik, tapi dari seluruh penjuru rumah. Dinding-dinding itu mulai bergetar, bau anyir yang pekat memenuhi udara. Dari celah-celah plesteran mulai merembes keluar cairan hitam kental seperti tar, menetes perlahan ke lantai keramik. Rumah itu menagih. Sekarang, Broto tahu apa yang harus ia lakukan. Tidak ada pilihan lain. Ia memandang Asih, matanya menyeratkan perpisahan yang tak terucap. Ia mengusap kepala Ningsih untuk terakhir kalinya. "Asih," bisiknya dengan suara gemetar. "Bawa Ningsih lari dari sini, lari ke rumah Mbah Wiro. Jangan pernah kembali, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi."
Asih menangis, memeluknya erat. "Jangan, Kang Mas, jangan." "Aku harus membayar utangku," kata Broto, melepaskan pelukan istrinya dengan lembut. Ia mendorong Asih dan Ningsih ke arah pintu belakang. Saat mereka berlari ke dalam kegelapan malam, Broto berbalik menghadap pusat rumahnya. Dinding-dinding itu kini seolah bernapas, menggembung dan mengempis. Cairan hitam itu sudah menggenang di lantai. Broto berjalan ke tengah ruangan, ke titik di mana ia pertama kali meletakkan fondasi dengan tanah terkutuk itu. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan merentangkan tangannya. "Aku datang," ucapnya pasrah. "Ambil aku bayar, lunas." Seketika, mumah itu seolah hidup, dinding-dinding melunak seperti tanah liat. Dari lantai dan dinding muncul sulur-sulur semen basah berwarna hitam, bergerak cepat seperti tentakel. Sulur-sulur itu melilit kaki Broto, lalu pinggangnya, lalu seluruh tubuhnya. Ia tidak melawan, ia tidak berteriak, ia hanya menatap kosong saat tubuhnya ditarik perlahan ke dalam lantai, seolah ditelan oleh rumahnya sendiri. Saat kepalanya menghilang di telan lantai keramik, seluruh rumah itu bergetar hebat untuk sesaat, lalu sunyi. Keesokan paginya, matahari terbit menerangi sebuah rumah yang indah dan sempurna. Tidak ada lagi cairan hitam, tidak ada lagi bau anyir, dindingnya kokoh, catnya berkilau. Rumah itu tampak damai, terlalu damai. Asih dan Ningsih tidak pernah kembali. Warga desa yang penasaran hanya berani menatap dari kejauhan. Rumah itu kini berdiri kosong, sebuah monumen bisu dari perjanjian yang dibayar dengan nyawa. Kata orang, rumah itu tidak pernah lapuk dimakan zaman, selalu terlihat baru. Namun tak ada yang berani mendekat, karena pada malam-malam tertentu, jika angin bertiup dengan benar, mereka bersumpah bisa mendengar suara detak jantung yang pelan dan berat dari dalam dindingnya. Harta bisa membangun istana, tapi keputusasaan bisa membangun penjara. Kisah Broto mengajarkan kita bahwa jalan pintas seringkali membawa kita ke tujuan akhir yang paling mengerikan. Jadi, Sobat Gaib, berhati-hatilah dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, jika kalian masih berani.